kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan saleh yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita baca kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, yang mana dasar dari pembahasan ini sudah disebutkan oleh Syekh, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 sumpah, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini 11 sumpah untuk menyumpahi qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya, qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Dan tentunya ini dengan mewujudkan 10 kaidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Pertama, ketika kita ingin mewujudkan tazkiyatun nafs, yang paling pertama harus kita wujudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah pokok yang paling dasar, dan dengannya jiwa bisa menjadi suci. Dan tentunya kita sucikan juga jiwa tersebut dengan lawan dari tauhid, yaitu dari kesyirikan, Ini yang paling pertamanya, wujudkan tauhid, murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan la ilaha illallah dan tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-doa. Kita ingin mensucikan jiwa kita, maka perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kaitannya dengan tazkiyatun nafs, dengan kesucian jiwa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah beri kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah dia, engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa, anta waliyuha maulaha. Ini doa Nabi SAW, padahal Nabi orang yang paling suci jiwanya. Bersama dengan itu beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula doa, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Tentunya jemaah sekalian, ini penting ya, minta kekokohan hati. Tentunya kita bisa melihat banyak dari manusia yang sebelumnya bagus, sebelumnya istiqomah, ya sebelumnya di atas kebaikan, kemudian berbalik arah, ya kemudian berbalik arah ke belakang. Perempuan yang sebelumnya berhijab menutup auratnya, kemudian dia membukanya dan seterusnya. Kita butuh kekokohan hati. Taib. Jadi ini kaidah yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'anul Karim. Itu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Banyak mempelajari dan mengkaji dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim, karena ini adalah sumber yang utama dalam tazkiyatun nafs. Dan sudah kita sebutkan dari awal bahwasanya dasar pembahasan ini adalah ayat dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syams tadi. Ya, Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan tentunya Al-Qur'an Karim itu kita wujudkan dengan mentilawah Al-Qur'an tersebut dengan haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati, itu mereka membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar tilawah. Ini tilawah ada 3. Kita sudah uraikan di tempatnya, itu tilawah lafziyah, tilawah ma'nawiyah dan tilawah hukmiyah. Ya, tilawah lafziyah kita baca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Ya, kita pelajari Al-Qur'an dari Iqra, ya dari dasar ya huruf-hurufnya dari alif sampai ya. Bagaimana cara pengucapannya, di mana tempat keluarnya. Kemudian bagaimana kalau huruf satu bertemu dengan huruf yang lainnya, kita pelajari dengan tilawah lafziyah ini sesuai dengan tajwid yang benar. Kemudian yang kedua, tilawah ma'nawiyah, yaitu dengan kita mempelajari makna dan kandungan Al-Qur'an. Dan yang ketiga, tilawah hukmiyah, itu dengan kita mengamalkan makna dan kandungan yang sudah kita pelajari, dan itu otomatis akan mensucikan jiwa kita. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat yaitu ittikhadul uswati wal qudwah. Kita dalam tazkiyatun nafs kita harus mengambil contoh dan teladan dalam perkara ini. Dan tentunya ini isyarat ya, teladan dan contoh dalam perkara ini adalah orang yang paling suci jiwanya. Itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini dalam seluruh perkara, khususnya dalam tazkiyatun nafs. Ya, dan kita sudah ingatkan di pembahasan ini bahwasanya sangat tidak masuk akal kalau ada orang mengaku ini konsep tazkiyatun nafs, kemudian kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya, bahkan yang ada adalah menyelisihi metode tersebut. Ya, seperti misalnya bertapa, ya, masuk ke gua bertapa, tinggal di sana berhari-hari, tidak datang ke masjid, ya, tidak pergi cari uang. Bagaimana mau suci jiwanya seperti itu? Pulang-pulang sudah kerasukan jin. Ya, dan seterusnya dari konsep-konsep tazkiyatun nafs yang tidak diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini isyarat bahwasanya kita mempelajari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang mensucikan jiwa kita. Semakin memperbaiki jiwa kita dan meluruskan jiwa kita, dan akan menjadikan jiwa tersebut mulia dengan banyak mempelajari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, kaidah yang kelima, tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Tazkiyah itu terdiri dari 2 perkara besar. Yang pertama adalah takhliyah, yaitu kita bersihkan jiwa. Jatuh anunya, meterannya jatuh. Baik. Jadi tazkiyatun nafs ini terdiri dari 2 perkara besar. Yang pertama takhliyah, itu kita membersihkan
ya, kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran jiwa. Kemudian tahliyah, kemudian kita bersihkan, kita hiasi dengan amalan-amalan saleh. Dan dua ini bisa berjalan berbarengan. Ya, ada namanya tahliyah, membersihkan, mensucikan. Paham ini? Banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Paham ini? Kemudian sambil ya kita menghiasi jiwa tersebut dengan amalan-amalan saleh. Taib. Dan konsep ini bahkan ada dalam pembahasan zakat. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Itu sedekah wajib, itu zakat harta yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ini zakat, ya. Taib. Fungsinya membersihkan dan mensucikan jiwa tersebut. Taib. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam, al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam adalah iglaqul manafid allati takhruju bil insani 'anit tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir radilah. Itu menutup pintu-pintu, jalur-jalur yang bisa mengeluarkan seseorang dari tazkiyatun nafs. Jadi apa yang sudah diraih, ya itu dijaga. Taib. Pintu-pintu, jalur-jalur yang bisa mengeluarkan seorang dari tazkiyatun nafs ini ditutup. Dan kita jauhkan ya jiwa kita dari perkara-perkara ini yang bisa menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara yang hina. Ya, dan di sini Syekh menyebutkan tentang perumpamaan siratal mustaqim, ya. Jalan yang lurus. Paham ini? Ibarat apa? Sebuah jalan, kiri kanannya ada tirai-tirai, pintu-pintu yang terbuka ada tirainya. Ya, setiap pintu ada yang memanggil-manggil. Nah, kita dituntut harus terus berjalan lurus. Jangan menengok kanan kiri, bahkan masuk ya ke dalam pintu yang tadi, yang dengannya kita masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian kaidah yang ke-8, 7 adalah tadzakkurul maut. Banyak mengingat kematian dan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, manfaatnya luar biasa, bisa melembutkan hati dan menjadi cambukan bagi kita untuk beramal soleh dan menjadikan kita sering dan selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah memilih takhayyurul julasa, memilih teman-teman duduk yang baik. Ya, memilih teman-teman duduk yang baik dan tentunya menjauhkan diri dari teman-teman duduk yang rusak, yang jelek. Nah, sekarang kita baca kaidah yang ke-9 dan kita sudah ambil sebagiannya tentunya. Tidak apa-apa kita murojaah kaidah yang ke-9. Qala Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-qaidatut tasi'atu, kaidah yang ke-9, al-hadaru minal ujubi wal iktirar bin nafs. Itu berhati-hati dari ujub, dari bangga diri, wal iktirar bin nafs, dan tertipu dengan jiwa. Ya, dikira jiwanya sudah cukup, ya sudah soleh, sudah suci, ya sudah. Dia bersantai-santai, dia taib, menggampangkan banyak perkara. Taib. Dan ujub itu sendiri sudah penyakit, ya, bangga terhadap diri yang mengantar dia kepada kesombongan. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji diri-diri kalian sendiri. Taib. Karena Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa kepada dirinya. Fanahallahu azza wa jalla an madahin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Lianna at-taqwa mahalluha al-qalbu wallahu huwa a'lamu biman hasalat minhu at-taqwa. ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال. Di sini kata Syekh, Allah melarang kita untuk memuji diri kita sendiri. Yang mana pujian tersebut kaitannya dengan kesucian hati, kesucian jiwa, kebaikan jiwa. Ya, saya sudah suci, sudah begini. Paham ini? Bahkan banyak dari kaum muslimin, ya,
diingatkan misalnya tentang syariat. Taib, tentang misalnya syariat apa? Hijab misalnya. Ya, dia belum berhijab. Kemudian kita ingatkan, afwan, ini hendaknya kita berhijab karena kita wanita muslimah. Kemudian dia mengatakan yang penting hatinya baik, Ustaz. Ini kan sering kita dapat toh. Yang penting hatinya baik. Jadi seakan-akan dia sudah baik hatinya. Yang dengannya dia tidak perlu tutup auratnya, tidak perlu pakai kerudung, tidak boleh pakai hijab. Allahul musta'an. Dia sudah tertipu dengan dirinya. Jadi seakan-akan sudah hati saya sudah suci, saya pakai kudung tidak pakai kudung, saya pakai hijab tidak pakai hijab, tidak ada pengaruh. Dan ini kekeliruan jamaah sekalian. Bahkan ucapannya tersebut adalah bantahan untuk dirinya sendiri. Karena seandainya suci jiwanya, hatinya sudah bersih, sudah suci, dia tidak akan membuka auratnya. Itu dipakai untuk dia sendiri, membantah dia sendiri. Seandainya hati Anda suci, maka pasti hati Anda akan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan hati ini dan yang menetapkan syariat Islam adalah Allah sama. Jadi seandainya hati kita sudah betul-betul bersih suci, maka tidak akan ada penolakan jamaah sekalian. Tidak akan ada tindakan kontra dari diri ini, tidak ada. Pasti itu taslim. Yang ada betul-betul menerima apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pasti itu. Tapi di sini dia bilang apa? Yang penting hati kita bersih. Ini sudah tertipu dengan jiwanya, ya, sudah keliru dalam berdalil. Dan itu bukan dalil untuk dirinya. Dan siapa juga yang menjamin dirinya atau hatinya sudah suci, yang dengannya dia tidak perlu lagi berhijab, ya. Dan tidak berhijabnya dia itu bukti bahwasannya dia perlu membersihkan lagi, ya, lebih jauh hatinya. Karena ada penolakan, ada ketidaksenangan, kebencian terhadap syariat, dan itu penyakit. Yaitu penyakit. Jadi kita di sini Allah melarang kita untuk memuji jiwa dengan sesuatu yang menunjukkan akan kesucian dan kebaikannya. Kenapa? Karena takwa itu tempatnya dalam hati. Dan Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Mau bukti jamaah sekalian, coba lihat orang-orang munafikin. Kelihatannya kan mukmin, muslim kan, masuk Islam, bahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan mestinya itu orang-orang munafik sudah ada pada jajaran para sahabat. Iya. Karena kenapa? Definisi sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bih, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggal di atas hal tersebut. Tapi sayangnya dia beriman zahir saja. Iya, dia beriman yang nampak-nampak saja. Terus dalamnya, hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Ini saja jemaah sekalian. Banyak sahabat yang tidak tahu. Sampai-sampai disebutkan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, inilah namanya sahibus sir. Ya, pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi memberitahukan secara rinci nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan itu rahasia, tidak boleh dibongkar, tidak boleh dikasih tahu orang. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat takut jangan sampai ada namanya disebut. Terus dia membujuk Hudzaifah, gimana saya ini? Sampai ujungnya terakhir dia bilang, apakah namaku disebut? Dia asalnya tidak terlalu penting. Ya, siapa-siapa nama rincinya. Cuman dia khawatirkan, Umar khawatirkan dirinya itu ada dari jajaran daftar nama list nama orang-orang munafik. Jadi dia mentok, Hudzaifah tidak bisa di ini. Dia bilang, apakah namaku disebut? Itu saja. Intinya kalau iya berarti harus segera perbaiki, saya harus segera bertobat. Kalau tidak, ya alhamdulillah, terus kita istiqomah. Dia bilang Hudzaifah tidak ada. Coba lihat. Ini sampai seperti ini. Maksudnya sahabat sendiri tidak tahu ini. Dia munafik dalam arti ada dalam hatinya dia sembunyikan kekafiran. Walaupun ciri-ciri orang munafik ada disebutkan oleh Nabi. Ya. Taib. Karena Allah yang paling tahu, ini tempatnya dalam hati, Allah yang paling tahu tentang isi hati seorang hamba. Taib. Wallahu azza wa jalla taib
Ini dialah yang paling tahu tentang apa yang ada di dalam hati hamba. Karena memuji jiwa, madha al-nafs, ini sebab masuknya ujub. Ya. Memuji diri sendiri ini sebab masuknya ujub, bangga diri pada jiwa tersebut. Dan sebab seorang bisa riak dalam amalannya. Karena dia biasakan dirinya, dia puji dirinya. Dia senang dengan pujian, dia senang orang lain memuji dirinya. Sudah penyakit. Paham ini? Jadi nanti akan menyeret dirinya untuk beramal karena mengharap pujian manusia, dan ini penyakit besar. Ini adalah kesyirikan, syirik khafi, syirik yang tersembunyi tidak nampak. Paham ini? Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diri para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah syirik asghar. Sehingga kata para ulama, siapa kum di sini? Siapa antum di sini? Siapa kalian di sini? Jawabannya adalah para sahabat. Kalau Nabi saja khawatirkan ini pada diri para sahabat, ya, sahabat akan terjatuh dalam perkara ini, syirik asghar ini, maka apalagi kita ya Mas kan. Yang keimanannya jauh dibanding level sahabat. Ya, ketakwaannya, amalan solehnya, baca Qur'annya, jauh sekali. Ya, perkara yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah syirik asghar. Ditanya apa itu ya syirik asghar? Atau syirkul khafi? Apa itu? Kata Nabi, ar-riya. Seseorang beramal, amalan soleh apapun, apalagi yang nampak ya, yang dilihat orang. Paham ini? Ini dia beramal karena ingin dipuji. Sengaja dia perlihatkan orang, atau sengaja dia harapkan orang melihat dirinya, kemudian dia harapkan pujian manusia. Padahal jamaah sekalian, kaidah dalam beramal adalah harus ikhlas, ya kan? Harus ikhlas. Ya, ikhlas itu mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari sisi Allah. Karena yang membahayakan diri kita jamaah sekalian, yang punya pengaruh pada diri kita adalah pujian dan celaan Allah. Adapun pujian dan celaan manusia tidak ada masalah. Coba lihat Nabi SAW dibilangi apa? Ayo, coba kita lihat, ingat-ingat sejarah. Nabi dibilangi apa sama orang-orang kafir Quraisy? Dibilangi orang gila, majnun, dibilang syair, ya, tukang penyair, tukang syair, dibilang sahir, dibilang kadzab. Apakah itu mencacati kredibilitas Nabi SAW? Tidak ada masalah. Nabi tetap Nabi, ya kan? Ayo, coba lihat. Coba kita merenung sedikit ya Mas. Itu Nabi dicaci maki loh. Ya, dibilang-bilangi, dikata-katai, dimaki-maki, dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah. Bersama dengan itu, Nabi hina? Tidak. Nabi rendah? Tidak. Kenapa? Nabi sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi prioritas kita dalam beramal. Intinya sudah kita beramal karena Allah. Paham? Yang kita harapkan pujian Allah, kita harapkan surga Allah, bukan pujian manusia. Jadi ketika orang lain tidak puji kita, ya, atau bahkan mencela kita, membuli kita, tidak ada masalah. Ya, yang banyak ya, bully-bully, dibilang kamu begini, kamu teroris, kamu begini. Ya, macam-macam lah orang bilang sama kita. Kasih gelar-gelar itu biasa dari dulu. Dari dulu, bukan hanya kita yang dapat, bahkan para nabi dan rasul, bahkan rasul yang termulia, nabi yang termulia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicaci maki. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an caci makian orang-orang musyrikin kepada nabinya. Bersama dengan itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang mana kata Syekh, ini riya, ini adalah sebab, ya. Dialah adalah penghancur amalan, sebab hancurnya amalan. Apa masuk riya dalam salat kita, hancur salat kita. Masuk riya dalam sedekah kita, hancur sedekah kita. Masuk riya dalam ceramah kita, khutbah kita, bisa rusak semuanya. Paham ini? Kemudian kata Syekh, wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihat wa jatinabi al muharramat fa innahu la yazal muqassira wa zaliman li nafsihi. Kata Syekh, seorang mukmin bagaimanapun dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan saleh,
Seorang mukmin bagaimanapun dia bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, maka kata Syekh, sungguh dia tetap masih tergolong muqassira, tetap masih dibilang kurang, masih tetap dikatakan zaliman li nafsi, dia masih menzalimi dirinya sendiri. Karena namanya kita jamaah sekalian, manusia itu bukan malaikat, tetap pasti ada celahnya. Bagaimanapun kita berusaha semangat, ya berusaha beramal saleh, berusaha meninggalkan perkara dosa maksiat, ada namanya masa jenuh, ya sah? Masa jenuh, masa futur, ya capek, letih, mundur. Ya. Paham ini? Tetap pasti kurang. Apa dalilnya Syekh? Kenapa beliau bilang begini? Wa idza kana Abu Bakrin siddiqu hadhil ummati wa khairun nasi ba'dal anbiya lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi 'allamahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim fa kaifa sya'nu biman huwa duna. Kata Syekh, jika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini siddiqu hadhil ummah, siddiqnya umat Islam, manusia yang terbaik setelah para nabi. Tatkala Abu Bakar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajari doa yang bisa dia baca dalam salatnya, maka Nabi mengajarkan doa. Coba lihat, ini siapa yang diajari? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa ketaatannya kepada Allah, kesolehannya, bagaimana dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, sampai pernah satu ketika dia makan suatu makanan syubhat, dia ragukan ini apa kehalalannya, maksudnya setelah dia makan baru dia tahu ini dari hal-hal yang tidak bagus. Itu dia berusaha memuntahkan makanan tersebut, makan, katakanlah masuk. Caranya bagaimana? Dia muntahkan, dia kasih masuk tangannya sampai takwa sampai itu makanan keluar. Karena terlambat dia tahu, ya ini makanan dari budaknya, dari pembantunya, ternyata tidak bagus. Dia muntahkan, ini saking dia jaganya dirinya dari perkara yang diharamkan. Dia bersama dengan itu ketika dia minta diajari doa oleh Nabi SAW. Paham ini Nabi ajarkan, coba doanya apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini siapa diajari? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Berarti ini doa cocok untuk Abu Bakar dan cocok untuk orang selain Abu Bakar. Yang boleh jadikan pendalilan ini, kalau Abu Bakar saja diajari doa seperti ini, maka bagaimana kita? Abu Bakar yang kesolehannya luar biasa ini pas di bawah para nabi jenjangnya dia. Bisa dipahami? Kan disebutkan itu penduduk surga minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ini berjenjang, para nabi, as-siddiqin, syuhada, salihin. Bisa dipahami? Dan sepakat para ulama, umat-umat dari umat-umat para nabi yang paling mulia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mulia dari umat Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pas dia di bawah derajat para nabi dan rasul ini Abu Bakar As-Siddiq. Bersama dengan itu, ayo doanya apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku ya sebagai maghfirah dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah diriku, sungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Rahmat. Maka bagaimana lagi, kata Syekh, dengan orang yang di bawah Abu Bakar As-Siddiq? Lebih harus dia berdoa, meminta dengan doa yang seperti ini. Doa dibaca ya setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, ya. Lanjut, kata Syekh, wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an qoulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, qalat ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun, qala sallallahu alaihi wasallam la ya bintas siddiq walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum.
Ini juga menakjubkan jamaah sekalian, yaitu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, coba kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sifat orang-orang saleh ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan itu dari sedekah. Ini orang-orang beramal soleh ya, sedang bersedekah. Tapi wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati-hati mereka itu penuh dengan rasa takut. Coba lihat. Ini Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra? Ya Rasulullah, apakah orang ini orang yang minum khamar? Orang di sini bilang minum balok, peminum balok, ya, pelaku dosa itu minum khamar. Wa yasrikun, apakah dia pencuri? Ya, maksudnya pelaku dosa besar. Kenapa disebutkan ini? Hati mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. La ya bintas Siddiq. Bukan. Tidak, wahai putri As-Siddiq. Paham ini? Mereka bukanlah peminum khamar. Mereka bukanlah pencuri. Mereka bukanlah pelaku dosa besar. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang yasumun, ahli puasa, rajin puasa. Wa yusallun, rajin salat. Ya, kalau biasanya bahasa begini ini bukan sekedar puasa wajib ya, tapi puasa sunnah. Ya. Rajin salat. Jangankan salat wajib, salat sunnahnya, tahajudnya dan seterusnya. Wa yatasaddaqun, dan mereka banyak bersedekah. Jangan tanya zakatnya ya, karena zakat wajib. Ya, sunnah-sunnah juga. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Apa kalau begitu, apa yang mereka takutkan? Coba lihat ini hubungan pembahasan ini dengan judul ini, judul kaidah. Mereka tidak tertipu dengan amalan-amalan mereka. Mereka tidak bangga. Mereka tidak berleha-leha. Saya sudah banyak sholat Ustaz. Tahajudku jangan tanya. Ya, sholat puasa sunnahku jangan tanya. Senin Kamis, puasa Daud. Sedekahku jangan tanya. Saya bangun masjid, kasih makan tiap Jumat dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Mana yang ada? Wa qulubuhum wajilatun. Dalam keadaan hati-hati mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini kata Nabi, mereka takut sekali Allah tuqbala minhum, amalan-amalan tersebut itu tidak diterima di sisi Allah dari mereka. Ini kalau Ustaz Khaidir hafizahullah bilang ini takutnya takut tingkat tinggi. Takutnya bukan karena melakukan dosa. Takutnya bukan karena bermaksiat kepada Allah, tapi takutnya dia beramal soleh tapi tidak diterima. Takut dia. Paham ya Mas kalian? Dia takut apa? Takut amalan soleh, capek dia sudah lakukan dan seterusnya, tapi tidak diterima di sisi Allah, ditolak. Maka jangan tanya orang-orang seperti ini jamaah sekalian, bagaimana dia mempelajari dan membahas tentang penghancur-penghancur amalan, pembatal-pembatal amalan. Pasti nomor satu itu yang mereka usahakan. Setelah itu tetap takut karena tidak ada yang pastikan diri mereka bahwasanya amalan tersebut diterima. Sampai ada banyak dari para salaf yang mengatakan, seandainya saya tahu betul satu salat saya diterima di sisi Allah, maka tidak ada yang aku inginkan kecuali mati saja. Coba lihat. Karena tidak tahu ini salatnya sudah bagus sekali, ikhlasnya masya Allah dan seterusnya, mutabaahnya luar biasa. Bersama itu tidak ada yang merasa ujub bangga diri, yang ada rasa takut jangan sampai tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tidak bermanfaat bagi mereka di hari kiamat nanti, ya, ketika mereka rajiun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang luar biasa jemaah sekalian. Ya, ini yang jarang, jarang ada pada diri seorang hamba. Itu takut, tapi takutnya bukan ketika bermaksiat. Ya, takutnya bukan karena melakukan dosa, tapi takutnya karena dia beramal soleh dan dia takut jangan sampai Allah tidak melihat amalan tersebut, Allah tidak anggap amalan tersebut, Allah tidak terima amalan tersebut. La ilaha illallah. Paham ya? Kemudian lanjut kata Syekh, wa qala Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu anhu rahimahullah, tabi'in,
adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah berkata, aku berjumpa dengan lebih dari 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat. Bahkan sini dia bilang lebih dari 30 orang sahabat dia jumpai. Semua sahabat ini yang aku jumpai ini semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Ini kita singgung tadi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan tanya bagaimana kesolehannya, bagaimana amalan solehnya, bagaimana dia bertobat kepada Allah, bagaimana takutnya kepada Allah. Paham ini? Tapi bersama dengan itu dia masih khawatir. Dia masih tanya Hudzaifah bin Yaman, jangan sampai namanya disebut oleh Nabi masuk dalam jajaran orang-orang munafikin. Ya, paham ini? Tidak ada usaha sahabat sudah selesai masuk surga. Ngapain saya takut-takut munafik? Kita sudah ditazkiyah, sudah dipuji dalam Al-Quran, dipuji oleh Nabi. Tidak ada. Apalagi Umar bin Khattab itu masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Bersama ini tidak ada dia santai-santai. Nah, masa saya munafik dan seterusnya. Tidak ada. Dia bahkan bertanya, takut dia sampai, ada namaku di situ. Iya, dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, jangan sampai Nabi sebutkan nama saya masuk dalam jajaran orang-orang munafikin. Kemudian terakhir kata Syekh, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin itu mengumpul satu ihsan, berbuat baik, wa syafaqah, rasa takut. Dia berbuat baik, berbuat ihsan tapi takut. Begitu. Itu tadi yang dalam ayat. Maksudnya apa? Takut, khawatir ini amalan tidak diterima. Dan syarat paling minimal diterimanya amalan ada 2. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Ikhlas, betul-betul dia mengharap pahala di sisi Allah, pujian Allah, bukan pujian manusia, bukan dunia dan yang lainnya. Dan yang kedua mutaba'ah, amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menambah 3. Yang ketiga adalah orangnya adalah muwahhid, orang yang bertauhid, selamat dari kesyirikan, khususnya syirik akbar. Ya, karena kapan ada syirik akbar? Ya, paham ini? Kapan ada syirik akbar? Biar dia ikhlas, biar mutaba'ah, hancur semua amalannya. Ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Dalam surah Al-An'am. Misalnya mereka melakukan kesyirikan, kan hancur semua yang mereka amalkan. Baik. Ini mukmin menggabung 2. Yang pertama ihsan, berbuat baik. Yang kedua syafaq, rasa takut. Ya, jangan heran orang-orang soleh zaman sekalian itu dia soleh, rajin beramal soleh, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Jadi samping dia takut dosa-dosanya tentunya, takut neraka, di antara yang dia takutkan adalah amalan soleh yang dia lakukan tidak diterima di sisi Allah. Ngerinya itu ya. Paham ini? Wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Adapun orang munafik kata Al-Hasan Al-Basri menggabung antara 2 juga tapi beda. Isa'atan wa amna, berbuat jelek, berlaku dosa dan maksiat, wa amnan, dan merasa aman. Dan ini banyak kita dapati jemaah sekalian. Sudah kita banyak dosa, banyak maksiat, kita santai-santai. Seakan-akan tidak ada neraka, tidak ada azab, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab, tidak ada sirat. Bisa dipahami? Dan itu yang dilihat dari orang-orang munafik, khususnya nifak akbar di zaman Nabi SAW. Nifak i'tiqadi, Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-teman santai sekali hidupnya, padahal pelanggarannya luar biasa, kekafirannya mereka lakukan luar biasa, tapi santai sekali, tidak ada bebannya. Itu orang munafik. Adapun mukmin tidak, terus dia berbuat baik, tapi terus dia takut kepada Allah. Dan cara bentuk takut mereka adalah takut, khawatir amalan mereka tidak diterima di sisi Allah. Tsumma talal Hasan, kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca ayat innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang sangat takut kepada Rabb mereka. Ini 1 atau 2 ayat sebelumnya.
dari ayat yang tadi. Ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya, selesai nanti insyaallah di kaidah ke-10. Ini kaidah terakhir di kitab ini yaitu ma'rifatun nafs. Ya, hendaknya kita mengenal tipe-tipe jiwa. Ya, model-model jiwa itu bagaimana, apa saja modelnya, sehingga kita bisa menangani jiwa tersebut sesuai dengan jenisnya. Mungkin cukup. Ilahuna subhanaka wa hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.